Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini untuk menyaksikan seminar proposal mahasiswa program studi Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, yang dimana pemateri pada pagi hari ini Mira Eka Sapitri. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Bisna Amelia Sapitri yang akan menjadi moderator seminar proposal pada pagi hari ini. Yang saya hormati dosen pembimbing pertama dari saudari Mira Eka Sapitri, yaitu Ibu Sofia Wulandari SSNPD. Kemudian dosen pembimbing kedua Bapak Yoga Mestika Putra SPDM HUM, dan yang saya hormati Bapak Rengki Afia SPDM HUM selaku dosen penguji pada seminar proposal skripsi pada pagi hari ini. Dan yang saya banggakan teman-teman semua yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini yang untuk menyaksikan bersama seminar proposal saudari Mira Eka Sapitri dengan NIM A1J222637. Pada seminar ini akan terdapat beberapa sesi kegiatan, yaitu yang pertama pembukaan yang saat ini sedang berlangsung, kedua pemaparan proposal skripsi dari penyaji dengan waktu kurang lebih 15 menit, kemudian yang ketiga tanya jawab dengan peserta seminar, yang keempat kritik dan saran dari dosen pembahas, yang kelima tanggapan dari dosen pembimbing, yang keenam pengumuman hasil seminar proposal, dan yang terakhir penutupan. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu pemaparan proposal skripsi dari saudari Mira Eka Sapitri. Kepada saudari, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang terhormat dosen pembimbing pertama saya, yaitu Bu Sofia Wulandari SSNPD. Yang terhormat dosen pembimbing kedua saya, yaitu Bapak Yoga Mestika Putra SPDM HUM. Dan yang terhormat yaitu dosen penguji saya, Bapak Rengki Afia SPDM HUM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya, yaitu yang berjudul Narasi Eksplisitas dalam Novel Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Eka Kurniawan, analisis teknik naratif Gerard Genep. Kita ke latar belakang. Yang pertama itu ada novel sebagai objek kajian. Pada bagian ini saya menjelaskan bahwa novel dipilih sebagai objek kajian karena novel memiliki struktur cerita yang panjang dan kompleks, sehingga memberikan ruang untuk menganalisis lebih dalam terhadap unsur-unsur naratifnya. Yang kedua itu ada alasan memilih novel Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Selanjutnya saya akan memaparkan bahwa saya memilih novel Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karena dalam novel ini memuat eksplisit yang kuat, baik melalui adegan maupun plan diksi. Yang ketiga itu ada fokus penelitian pada aspek narasi. Pada poin berikutnya saya menjelaskan bahwa penelitian ini berfokus pada aspek narasi karena eksplisitas dalam novel ini tidak hanya muncul dalam cerita tetapi juga dari cara penceritaan novel tersebut. Yang keempat itu ada urgensi penelitian. Terakhir saya menyampaikan bahwa penelitian ini penting untuk dianalisis, terlebih dilihat dari bagaimana unsur eksplisitas dibentuk melalui teknik naratif. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana narasi eksplisitas dibangun dan disampaikan melalui teknik naratif Gerard Genep dalam novel Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Eka Kurniawan. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu menganalisis bagaimana narasi eksplisitas dibangun dan disampaikan melalui teknik naratif Gerard Genep dalam novel Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Eka Kurniawan. Kemudian kita ke manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian ilmu naratologi khususnya dalam memahami bagaimana eksplisitas dibangun dan disampaikan melalui teknik naratif Gerard Genep. Kemudian untuk manfaat praktisnya yaitu secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi pembaca agar dapat melihat makna eksplisitas dari sisi penceritaan bukan hanya dari sisi ceritanya saja. Kemudian kita ke landasan teori. Yang pertama itu ada sastra.
Sastra berasal dari kata Sanskerta, sas yang berarti mengajar atau mengarahkan, kemudian tra yang berarti alat. Jadi sastra merupakan alat untuk mengajar atau karya tulis bermakna. Yang kedua itu ada novel. Novel merupakan genre prosa paling lengkap, memuat berbagai persoalan kehidupan dan berasal dari kata Latin yaitu novelus yang berarti baru. Yang ketiga itu ada naratologi. Naratologi merupakan studi tentang struktur dan cara kerja cerita. Di sini Gerard Gennet mengklasifikasikan 5 aspek. Yang pertama itu ada order, kedua durasi, ketiga frekuensi, keempat modus, dan kelima tutur. Order merupakan cara pengarang mengatur urutan kejadian seperti maju dan mundur. Contohnya seperti novel dibuka dengan tokoh A sudah masuk penjara, lalu di bab berikutnya baru dijelaskan kenapa tokoh A tersebut masuk penjara. Kemudian untuk durasi merupakan bagaimana pengarang mempercepat atau memperlambat jalan ceritanya novel tersebut. Contohnya seperti kalimat mereka bertarung selama 2 jam, itu merupakan ringkasan cepat. Dan yang kedua, kalau tiba-tiba ada paragraf detail cuma untuk detik saat pukulan mendarat, itu merupakan perlambatan cerita. Yang ketiga itu ada frekuensi. Frekuensi merupakan seberapa sering atau peristiwa diceritakan. Contohnya seperti kejadian yang sama diceritakan berkali-kali dari sudut pandang tokoh yang berbeda. Kemudian yang keempat itu ada modus. Modus merupakan seberapa dekat narasi dengan kejadian. Contohnya seperti detail penuh tentang luka, tubuh, suara, dan adegan, itu merupakan showing atau jadinya vulgar dan eksplisit. Kemudian untuk telling itu merupakan contohnya seperti malam itu mereka melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian untuk yang kelima itu ada voice atau suara. Voice merupakan siapa yang cerita dan posisinya, seperti aku first person, dia third person, atau narator yang serba tahu. Contohnya seperti gua lihat darah itu mencar kemana-mana, itu merupakan narator aku, terasa lebih dekat dan eksplisit. Kemudian yang keempat ini ada eksplisitas. Eksplisitas merupakan kata jelas, tegas, dan tidak tersirat. Informasi eksplisitas tidak butuh konteks tambahan untuk dipahami. Kemudian saya lanjut ke penelitian relevan. Yang pertama itu Santoso pada tahun 2018 yang berjudul Trauma Seksual Tokoh Ajo Kalir dalam Novel Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Dan yang kedua itu ada Apsoro pada tahun 2018 yang berjudul Citra Laki-Laki Baru dalam Novel Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Dan yang ketiga itu ada Saputra dan Kabriani pada tahun 2024 yang berjudul Teknik Penceritaan dalam Novel Laut Bercerita Analisis Naratologi Gerard Gennet. Selanjutnya saya lanjut ke kerangka berpikir. Yang pertama ada Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, terus eksplisitas, naratologi, dan aspek analisis yang terdiri dari 5 aspek. Yang pertama urutan, kedua durasi, ketiga frekuensi, keempat modus, dan yang kelima tutur. Kemudian saya lanjut ke metode penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kemudian yang kedua itu sumber data dan data penelitian. Data dalam penelitian ini berupa kutipan naratif, adegan, dialog, serta diksi eksplisit yang terdapat dalam novel Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Kemudian untuk sumber data penelitian ini dari novel Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Yang ketiga itu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama studi pustaka, yang kedua pembacaan teks secara mendalam, yang ketiga pencatatan data teks, dan yang keempat verifikasi data. Kemudian kita lanjut yang keempat yaitu teknik analisis data. Yang pertama analisis isi, yang kedua analisis naratif berdasarkan naratologi Gerard Gennet, yang ketiga interpretasi hasil penelitian. Kemudian kita lanjut yang kelima yaitu uji validitas. Di sini saya menggunakan triangulasi data. Yang keenam teknik penyajian data. Yang pertama itu penyajian secara deskriptif naratif, yang kedua penyertaan kutipan langsung dari teks, yang ketiga penjelasan konteks cerita, dan yang keempat kesesuaian dengan bentuk asli teks. Kemudian yang terakhir itu ada prosedur penelitian. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi dan kategori data, yang ketiga analisis data, yang keempat validasi data, dan yang kelima penarikan simpulan.
Itu saja presentasi saya pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, kita telah menyimak bersama-sama penyajian proposal skripsi dari Saudari Dira Eka Sapitri. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk 3 orang penanya. Baik, silakan Larisna. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Dira mengenai bisakah kamu berikan satu contoh mengenai analisis order? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk yang telah bertanya. Selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, langsung saja untuk Dira Eka Sapitri menjawab pertanyaan dari Larisna. Baik, terima kasih moderator dan terima kasih Larisna sudah bertanya. Jadi pertanyaannya yaitu contoh analisis order. Contohnya itu seperti ini. Ada adegan eksplisit yang sebenarnya terjadi di masa lalu, tapi ditaruh di tengah cerita lewat flashback. Jadi bukan cuma isinya eksplisit, tapi cara narasinya ditata juga bikin efek tertentu. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, silakan sebelum Baik, terima kasih kepada moderator atas izin yang telah diberikan untuk saya untuk bertanya kepada pemateri hari ini, yaitu Saudari Dira Eka. Di sini izinkan saya bertanya mengenai proposal yang telah dipaparkan Anda. Apa perbedaan kajian Anda dengan penelitian sebelumnya? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siti yang telah bertanya. Kemudian untuk satu penanya lagi pada sesi ini, ada yang ingin bertanya? Baik, kepada Rosaria Medikana saya persilakan. Baik, saya akan bertanya kepada Dira, kenapa menggunakan 5 aspek GMF? Itu saja, terima kasih. Baik, untuk sesi kali ini cukup dengan 3 penanya. Langsung saja kepada Dira Eka Sapitri untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Munawwaroh, yaitu bedanya penelitian saya dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya bahas tema, tokoh, atau psikologi, sedangkan saya fokusnya ke cara ceritanya dibangun, khususnya eksplisitas. Baik, terima kasih untuk Rosa. Saya akan menjawab pertanyaan Rosa, yaitu kenapa cuma pakai 5 aspek ini. Soalnya 5 aspek ini inti udah cukup buat menjelasin gimana eksplisitasnya muncul tanpa teori tambah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang bertanya dan memberi tanggapan. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian kritik dan saran dari dosen pembahas, yaitu Bapak Rengki Afia SPDM Hun. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Rengki Afia SPDM Hun untuk kritik dan masukannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan tanggapan dari dosen pembimbing kepada Ibu Sofia Wulan dari SMPD. Saya persilakan. Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Yoga Mestika Putra SPDM HUM selaku dosen pembimbing kedua untuk memberikan saran dan masukan. Baiklah, terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing kedua atas saran dan masukannya. Kemudian kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman hasil seminar proposal skripsi Saudari Dira Eka Sapitri yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Sofia Wulan dari SMPD selaku dosen pembimbing pertama. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, dengan demikian selesai sudahlah rangkaian acara seminar proposal pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen pembimbing dan dosen pembahas serta teman-teman mahasiswa yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga seminar ini menjadi langkah awal yang baik bagi Saudari Dira Eka Sapitri dalam menyelesaikan skripsinya hingga akhir nanti. Akhir kata, marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Saya Miss Amelia Sapitri selaku moderator
pada seminar proposal pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.